Ada fenomena di masyarakat yang katakanlah seseorang itu misalnya dia bisa melihat dengan lewat perantara foto misalnya, dan dia bisa membaca tuh, Pak, Hmm, membaca kehidupannya gitu iya, misalnya, apa, nasibnya gitu iya, kan. iya, iya, iya. Yang orang bilang misalnya itu seorang yang punya kelebihan lah atau indera keenam. Tapi ada juga yang hari ini kita rasakan misalnya atau kita sering dengar misalnya ahli-ahli ekonomi ya kan memprediksi keadaan kita misalnya 2 tahun ke depan gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya yang dilihat dua orang tadi itu apa namanya dia melihat apa dengan mata atau dengan pengetahuan gitu. Iya, iya, iya. Artinya maksudnya pengertian melihat itu hakikatnya seperti apa? Yang pertama tadi kasusnya ada sebagian orang yang punya kelebihan, Iya, bisa melihat nasib orang, mungkin seperti itu ya. iya, Misalkan dia melihat, tapi bang sering sih orang-orang di masyarakat kita masih banyak yang punya kemampuan semacam itu. Eh, apa namanya, melihat misalkan seseorang itu hari ini sedang di posisi apa kan, di pulau mana, kadang ada yang seperti itu juga, dia cuma ngelihat di mana, di bak itu ada tuh sebagai perantara aja. Dan saya kira banyak ya di beberapa daerah masih ada. Pertanyaannya, penglihatan semacam apa gitu kan, iya. yang mereka punya itu kok bisa. Sampai melampaui Iya, batasannya. iya, ya mungkin orang kita menyebutnya paranormal ya, paranormal atau apalagi itu istilah-istilah itu selain paranormal. Itu indigo. Indigo, Iya. ya kan, iya. Lalu kalau yang kasus lain, ada orang punya kemampuan melihat ekonomi masa depan, Iya. memprediksi. Lalu prediksinya akurat ya. Apalagi waktu kemarin musim pemilu itu, quick count itu kan, itu prediksinya tuh nyaris akurat kan. Dengan hasil hitungan KPU itu presisi gitu kan, survei kan. Mendekati lah ya. Mendekati ya, selisih koma sekian. Jadi ada dua apa metode atau ada dua fragmen melihat ya. Ada orang yang punya kemampuan melihat seperti yang pertama, dan yang kedua itu berbasis teknologi atau pengetahuan. Kan pertanyaan mendasar itu tadi ditanyakan apa? Hakikat melihat. Ya pada umumnya melihat itu ya sebagaimana apa adanya kita lihat. Ya, mata ini melihat sesuatu, benda yang di depan mata kita itu kita bisa lihat. Ya, umumnya kan hakikat melihat itu seperti itu. Iya. Ya kan? Nah, sehingga kita bisa bersepakat, oh itu motor, oh itu mobil ya. Karena mata yang melihat. Karena ada jarak antara mata dengan objek yang kita lihat itu berjarak sehingga kita bisa lihat. Tapi ketika makin dekat dengan mata kita, benda yang kita lihat makin buram kan. Bahkan ketika benda itu kita tempelkan di depan mata, nggak bisa lihat. Artinya ada jarak, ada spasi terhadap benda yang kita lihat. Tapi ini ada kasus tadi yang pertama bisa melihat jauh, ya kan? Itu udah seperti apa tuh metode penglihatan? Nah, pertanyaan kita kan sebetulnya hakikat penglihatan, ya kan? Nah, sebenarnya kita itu melihat itu hakikat seperti apa? Kita ingin melihat Rasulullah, pasti ya. Kalau ditanya orang Muslim, pengen nggak nanti ketemu Rasulullah? Pengen, ya kan?
pengen melihat, ya kan. Bahkan pada tingkat yang lebih dalam lagi ingin melihat Tuhan. Nah, apakah penglihatan semacam ini pada akhirnya harus dengan menggunakan mata ketika ingin melihat Tuhan, ya kan? Lagi-lagi ini akan gugur kalau kemudian kita tangkap melihat terus dengan mata. Nggak mungkin Tuhan bisa lihat oleh dengan mata, kan? Maka apa hakikat penglihatan yang Tuhan berikan kepada kita? Toh faktanya juga banyak orang yang punya mata nggak bisa melihat, ya kan? Kezaliman yang dilakukan Israel terhadap masyarakat Palestina Gaza itu tidak dilihat oleh tetangganya. Ada Yordania, Saudi Arabia, penderitaan mereka, kezaliman yang dilakukan oleh Israel tidak mereka lihat. Kalau mereka melihat, harusnya dia bertindak sebagaimana apa yang dilihatnya, menolong lah, bersepakat untuk membela Palestina dan seterusnya. Sebetulnya sudah kita singgung sih pelajaran tentang hakikat melihat itu, bahwa sesungguhnya hakikat melihat itu adalah jiwa yang melihat, bukan mata. Pertama, dia melintas atau melewati dalam jiwa kita, ya kan? Kita bisa nggak melihat masa kanak-kanak kita? Bisa, kan? Karena dia telah melewati dalam jiwa kita. Nggak bisa kita hapus itu, karena sudah tertanam dalam jiwa. Itu melihat namanya, karena yang jiwa. Kemudian setelah melintas di dalam jiwa kita, maka nggak sebatas melintas, tapi dia hadir di dalam jiwa itu. Hadir, kan? Misalkan contoh lain, kita pernah seperti yang baru-baru ini ada viral KDM itu, dia bercerita tentang berseloroh, dia pernah mencintai seseorang waktu di sekolahnya dulu, kan. Artinya wanita yang dia cintai waktu di sekolah itu sudah hadir di dalam jiwanya tanpa perlu kehadiran fisiknya, karena kemudian kan mereka dipisahkan oleh waktu, tapi karena sudah hadir di dalam jiwa, nggak bisa hilang, hadir. Nah, jadi pertama melewati atau melintasi jiwa. Setelah melintas, dia hadir, lebih kuat lagi kehadiran. Ini proses melihat yang kedua. Dan puncaknya, setelah dia hadir di dalam jiwa, maka apa? Setelah dia hadir dalam jiwa, maka dia muncul, Pak. Muncul menjadi dunia jiwa kita. Maka ada istilah, walaupun laut ku seberangi, kan? Laut akan gunung akan kudaki. Gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi demi sang kekasih. Itu karena apa? Sudah muncul kekasihnya dalam jiwanya, menjadi dunianya sendiri. Jadi jiwanya itu sudah menjadi dunianya yang dia lihat. Seorang gadis yang tadi yang dicintai. Tidak ada yang dia lihat selain kekasihnya. Karena sudah menjadi dunia jiwanya. Jadi nggak ada dunia lain di dalam jiwanya kecuali kekasih. Itulah hakikat melihat. Begitu. Nah, jadi maka dari sini kita harusnya perlu penghayatan mendalam, atau kita harus hati-hati tentang apapun yang kita lihat. Maksudnya apapun yang melintas dalam jiwa itu pasti sifat pertamanya sudah melintas, kedua dia menuntut untuk hadir di dalam jiwa. Nah, tuntutan ketiganya dia akan memenuhi dunia jiwa kita. Nah, celakanya kalau kita yang melintas itu adalah ambisius, ya kan? Itu kan sudah terlihat tuh jadinya, kan? Sehingga kemudian dia pasti hadir di dalam jiwanya, maka itu menjadi dunianya, maka dia serakah. Misalkan, wah ini saya menjabat menjadi eselon menteri atau apalah, ya kan, kemudian saya harus
ya saya bisa ada peluang untuk mencuri uang rakyat misalkan. Karena sudah melewati pikiran itu dalam jiwa itu, pasti itu otomatis dia muncul terus-menerus, menjadi fokus atau menjadi pusat perhatiannya. Mengapa? Karena dia sudah memenuhi dunia jiwanya. Maka hati-hati terhadap apa yang kamu lihat. Karena dia akan memenuhi duniamu. Nah, inilah akurasi penglihatan yang sebenarnya. Nah, kalau untuk menjawab yang kasus yang pertama tadi, itu saya terus terang nggak punya kemampuan memahami itu. Penglihatan semacam apa itu. Karena itu sifatnya itu multi pengetahuan ya Pak ya. Banyak literasinya. Bisa saja dia terlatih untuk mengamati, ya kan, tentang sesuatu hal sehingga dia punya pola, punya algoritma istilahnya, sehingga dia bisa menebak. Ya, maka biasanya orang semacam itu punya kepekaan untuk menguping tanda kutip hal-hal yang kita nggak ngeh gitu, sehingga dia mampu merangkum, sehingga dia mampu memberikan suatu statement atau pernyataan yang mendekati lah, bahkan kebetulan terjadi, oh bener. Nah, ya itu mungkin saya bisa memahami kurang lebih seperti itu. Kalau yang kedua tadi, yaitu ada orang memprediksi atau melihat tentang ekonomi, politik, itu lagi-lagi punya literasi yang banyak. Karena terlalu banyak yang melintasi jiwanya. Tapi apapun dengan hakikat penglihatan. Jadi penekanannya adalah apapun yang kita lihat, itu pertama kali dia melewati jiwa. Karena yang melihat jiwa. Ya kan? Buktinya orang yang sudah meninggal, matanya bagus, masih normal, dia nggak bisa lihat. Ya, karena jiwanya sudah pindah alam kan gitu. Maka yang selama ini melihat adalah jiwa. Nah, kemudian kemunculan dalam jiwa menuntut dia hadir di dalam jiwa. Setelah hadir, dia memenuhi semua dimensi jiwa kita. Ini menjadi dahsyat ketika kita melakukan hal-hal yang positif. Jadi ketika kita melihat sesuatu atau sesuatu itu melintas dalam jiwa dan itu positif, maka kita bekerja berdasarkan apa yang kita lihat. Inilah yang disebut melihat sebagaimana adanya. Gitu. Kalau melihat yang faktor eksternal itu sebetulnya atau benda-benda yang kita lihat itu nggak punya hubungan apa-apa. Artinya itu nggak ada hubungan langsung dalam jiwa. Kita melihat benda apapun sekitar kita, ya dia dunia lain, dunia materi lain, ya kan? Tidak ada hubungan dengan relasi jiwa. Justru ketika kita melihat bangku, ya, melihat gelas, melihat piring, itu sebetulnya sudah terlihat dalam jiwa, sudah ada dulu dalam jiwa. Buktinya orang bisa menciptakan piring karena sudah terlintas dalam jiwa, sudah ada dalam jiwa bahwa perlu asbak. Relasi pengetahuan tentang asbak itu sudah ada. Fungsinya untuk meletakkan abu atau sebatang rokok. Ya. Sudah ada di dimensi jiwa itu. Sehingga kita tinggal mengkrit aja kan. Dari bambu kah, dari keramik kah. Karena sudah melewati dalam jiwa. Sehingga kita ciptakan apapun sekitar kita itu hasil dari penglihatan jiwa. Orang bikin rumah, bikin motor, bikin sepeda, bikin teknologi apapun yang canggih itu sudah ada dulu dalam jiwa. Muncul, hadir di dalam jiwa. Sehingga fokus dalam dunianya. Dia nggak mau diganggu kan. Pelukis itu kan, pendesain perancangan, udah punya dunianya sendiri. Karena sudah memenuhi perincinya dalam jiwanya. Nah itulah substansi hakikat melihat. Semoga bisa dipahami. Oke.